Dan di video kali ini juga kita akan membahas tindakan apa saja, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh tim kandang juragan dalam merawat sapi. Dari ketika pertama kali baru datang, kemudian sampai nantinya siap untuk dijual, baik itu potongan ataupun Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juragan semua, kembali lagi di video YouTube Kandang Juragan. Saat ini saya Khalil bersama dengan Pak Edi, kepala kandangnya Kandang Juragan. Kita sedang berada di dalam Kandang Juragan, dan di video kali ini juga kita akan membahas tindakan apa saja, hal-hal apa saja yang dilakukan oleh tim Kandang Juragan dalam merawat sapi. Dari ketika pertama kali baru datang, kemudian sampai nantinya siap untuk dijual, baik itu potongan ataupun Idul Adha. Nah, ini berhubung dengan Pak Edi-nya sudah di sebelah sini, sudah hadir. Jadi langsung kita tanyakan saja ke Pak Edi. Ya, Pak, selamat siang nih sebelumnya. Selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti yang tadi sudah dibicarakan, jadi Sobat Juragan juga pengen tahu perawatan sapi di kandang juragan, khususnya di penggemukan, karena kan kita ini kan emang basisnya penggemukan ya Pak ya, sapinya. Ya, jadi Pak Edi mungkin bisa jelaskan dari pertama kali datang sapi tindakannya seperti apa gitu, sampai nanti menjelang penjualannya baik potongan maupun Idul Adha. Boleh kok mulai. Oke, untuk pertama-tama pas sapi datang, nah kita itu tidak langsung dikasih minum dulu. Ada jeda waktu, kita kasih rumput. Pas kita dikirim sapi ini, pas nyampe di kandang itu nggak boleh dikasih minum, karena itu bisa mengakibatkan kembung juga ya. Oke. Nah, rumput boleh, kita boleh kasih ya? rumput. Nah, udah dikasih rumput mungkin jeda 6 jam baru boleh dikasih minum. Nah, untuk awal, untuk adaptasi pakan, ini kita kan di sini kan kita semuanya rumput tuh dicoper ya. Iya. Nah, ada kala juga sapi itu ada yang nggak doyan juga. Nggak doyan rumput chopper ya? Chopper. Belum doyan? Ya, belum bisa beradaptasi kan. Nah, kita kasih, kalau nggak doyan kita kasih rumput yang biasa. Kita rumput tuh dipotong 3 gitu. Baru dikasih dicacah ya, dicacah. Nah, kalau misalkan 3 hari baru kita kasih rumput chopperan. Tapi itu bertahap, tidak langsung sekaligus. Misalkan kita langsung satu bak kan kita kan rata-rata hampir 8 kilo sampai 10 kilo ya kalau kita padatkan ya. Nah, kita setengahnya dulu. Karena kan kalau kita langsung dikasih makan dengan satu ukuran dengan full gitu kan, takutnya kita sayang nggak kemakan gitu kan. Kandang Juragan menyediakan molasses untuk kebutuhan pakan ternak. Pembeliannya dapat dilakukan eceran maupun partai besar. Info dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Terus keduanya, untuk konsentrat juga begitu. Konsentrat tidak langsung dikasih. Kita awalnya rumput dulu. 1 minggu baru dikasih konsentrat, dan itu pun bertahap. Jadi misalkan sapi lama 2 kali sehari konsentrat, berarti kalau yang baru datang 4 kali rumput semua ya? Ya, tok rumput. Tapi emang di sini juga kita bisa dipilah ya. Ada juga sapi yang udah langsung doyan. Tapi untuk tahap awal itu kita kasih rumput dulu. Ya 3 hari atau misalkan paling lama seminggu baru kita bertahap kasih konsentrat lagi. Kasih konsentrat. Nah, kalau udah rutin berarti kan kita bisa lihat lagi tuh. Kalau udah, kita kan di sini kan pola makan itu dikasih 1 harinya 4 kali kasih makan ya. 2 kali rumput, 2 kali konsentrat. Pagi konsentrat, siang jam 12 itu rumput, nah jam 3 konsentrat lagi, nanti jam 7 rumput lagi. Nah, itu kita untuk yang awal gitu kita bertahap ngasihnya, tidak langsung. Kalau misalkan udah ketahuan doyan semua ya udah, berarti sesuai dengan kita takar dengan sesuai dengan bobot sapi tersebut. Jadi hal yang pertama dilakukan Sobat Juragan, salah satunya ya itu adaptasi di pakannya. Ya, baik tadi baru datang nggak boleh dikasih minum, kemudian rumputnya juga yang chopperan juga bertahap itu ya. Konsentrat juga bertahap pemberiannya gitu. Biogen adalah pakan ternak hasil penelitian Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Rumput Biogen ini terdiri dari 3 varietas, yaitu Biogras, Biovitas, dan Bionutris. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Oke, kemudian apalagi Pak? Mungkin dari segi kesehatannya atau dari hal-hal yang lain?
dalam segi kita di sini juga dalam pemeliharaan kita harus diperhatikan segi kebersihan ya. Oh, kebersihan. Ya, kebersihannya, sanitasi. Kandang kita rutin harus sehari itu 2 kali. 2 kali. Pagi sore. Ya, pagi sore. Pagi dan sore. Kalau pagi itu kita membersihkan kandang, membuang kotorannya, memandikan hewannya, tempat pakan. Nah, ya kita kan di sini kan ada beberapa orang ya pekerja ya. Yang satu khusus untuk membersihkan kotoran, ada yang memandikan, ada yang membersihkan tempat pakan juga, ada yang membersihkan tempat minum. Dan itu harus di sini itu diwajibkan tiap hari itu harus dibersihkan semuanya, mau tempat pakan, mau tempat minumnya, karena kan kita kalau nggak dibersihkan itu kan namanya apalagi ada konsentrat ya, ada ampas tahunya juga, itu kan mengandung bau ya. Kalau misalkan udah 2 hari nggak dibersihkan itu nanti munculnya belatung, agak kurang sehat juga, dan timbulnya bau gitu kan. Memengaruhi juga ke nafsu makan ya, ternaknya betul. ya. Mempengaruhi ke nafsu makan ternaknya. Terus kalau ada yang sakit berarti langsung segera diobati. Ya. Kita di sini ya, kalau kita bisa kasat mata dilihat ya, sapi itu yang sakit kayak gimana sih istilahnya. Kita perhatikan aja, dia kalau makannya udah bisa rutin, misalkan 1 bak, atau misalkan 10 kilo rumput, atau misalkan 5 kilo konsentrat, itu nggak habis. Berarti itu harus tanda kutip ya, berarti sapi itu bermasalah. Nah itu kita cek, oh berarti itu sapi sakit. Yang pastinya itu dicek suhu, dicek suhu ya, dicek suhu. Kalau emang dia di atas 38, nah itu berarti demam. Nah kita ambil tindakan, penyuntikan. Sesudah itu treatment kita tiap hari kita cek lagi besoknya. Kalau misalkan masih naik ya kita harus ambil langkah tindakan lagi ya. Terus pakan juga berprogres ya Pak, apa namanya, porsinya? Ya. Porsi di sini itu kita menyesuaikan dulu dengan sapinya ya. Kalau yang awal itu kan nggak mungkin langsung lahap. Makanya tadi saya bilang dia beradaptasi dengan pola makan yang akan kita sediakan gitu kan. Kalau emang standarnya misalkan dengan bobot tubuhnya dia udah ini, berarti kita standarkan segitu gitu kan. Udah ada takarannya. Pun nanti kalau misalkan di kandang udah 2 bulan, 3 bulan itu juga bisa ada penambahan sendiri ya? Iya, ada penambahan karena kita juga kan mengejar HDG ya untuk masukannya ya. Tapi kita tidak melebihi dengan bobot badan sih kita ngasihnya. Pokoknya udah sesuai standarnya lah ya. Oke, kemudian Pak, yang selanjutnya pengen tahu juga kalau misalkan sapi yang datang di sini nih, terus hitungannya masih bakalan lah gitu, masih muda ya gitu ya, bakalan. Biasanya berapa lama perawatannya di kandang juragan? Kita kan di sini kan kita ada target, ada 2 target ya. Pertama untuk Idul Fitri, kedua untuk Idul Adha. Nah kita masa penggemukan itu misalkan itu antara 5 sampai 6 ke Idul Fitri. Idul Fitri 5 sampai 6 bulan ya, juragan. Berarti kalau misalkan ke Idul Adha itu 8 sampai 9. 7, 8, 9 bulan lah ya. Nah, kita kan setiap bulan kan kita ditimbang tuh. Kita pengen tahu target kita gimana sih ini sapinya, ada peningkatan kah, apakah enggak gitu kan. Nah, di sini kita terprogres tuh. Kalau nggak ada peningkatan berarti ini ada apa dengan sapi ini? Apakah emang faktor cuaca juga gitu kan? Berarti kurang lebih kalau buat sampai Idul Fitri sekitar 5 sampai 6 bulan gitu ya. Kalau Idul Adhanya 7, 8 ya, beda 2 bulan lah sama ya Idul Fitri ya Pak ya. Betul. Oke Pak Edi, cukup, terima kasih banyak sama-sama atas penjelasannya. Semoga barusan nih memberikan ya pengetahuan tambahan lah gitu ya buat sobat juragan gitu ya. Kita berbagi pengalaman. Mungkin sobat juragan juga ada yang punya caranya tersendiri gitu ya, bisa mungkin saling share di kolom komentar gitu ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa buat sobat juragan semua atau yang menonton yang belum tekan tombol subscribe, silahkan ditekan tombolnya, kemudian juga tombol like dan share jikalau dirasa bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.